Kita jumpa lagi masih ibadah online Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bersuka cita. Ya memang Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda, tapi saya berdoa bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan limpah senantiasa dalam hidup Anda sekalian. Saudara Tuhan, ini menarik sekali karena 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kita merayakan, bukan merayakan yang ini ya, kenaikan Tuhan Yesus. Ini bersamaan nih waktunya sama yang dari sebelah. Nah, kenaikan Tuhan Yesus berarti kalau kita lihat 10 hari lagi nanti ada Pentecostal Sunday, yaitu adalah minggu depan kita akan merayakan hari kelahiran gereja. Kalau Anda lupa, kapan sih gereja saya ulang tahun? Kapan sih gereja GB Gatot Subroto ulang tahun? Jawabannya satu, kalau Anda ingat ya Anda bisa menyebutkan. Tapi saya nggak ingat Pak, gereja saya, gereja Payung, Sister Church saya, yang gereja cabang saya nggak tahu kapan Pak. Kalau Anda nggak pernah tahu kapan ulang tahun gereja, gampang. Ulang tahun gereja adalah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Itu adalah titik dari kelahiran gereja. Nah, hari kita merayakan 10 hari sebelumnya adalah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya kenaikan Tuhan Yesus itu ada banyak sekali pesan yang Tuhan mau bicara kepada kita. Dan kebetulan dalam perayaan ini, kebetulan juga dalam masa pandemi COVID, juga dalam masa akhir zaman di mana kita akan selesaikan amanat agung, mari kita lihat ada anugerah besar Tuhan waktu Tuhan bangkit dari kubur, sebuah proses dari kebangkitan kemudian sampai naik ke sorga. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat firman Tuhan dalam kitab Lukas. Saya suka kitab Lukas, kenapa? Yang nulis ini seorang dokter, orang pintar dan periset. Dia orang terpandang, dia seorang pintar, dia seorang profesional, dia seorang dokter, tabib, dan dia juga seorang yang penulis, budayawan, dia seorang penulis yang canggih sekali. Dia menulis ada 2 kitab, pertama Injil Lukas, kedua adalah Kisah Para Rasul. Yuk kita lihat yang terakhir saja babnya, kita lihat Lukas yang ke-24. Sebuah peristiwa di mana Tuhan bangkit sampai Tuhan naik, dan ini ada berkat, ada sebuah pesan dalam kehidupan engkau dan saya untuk kita lakukan, karena saya percaya ini adalah yang cocok untuk hari-hari ini. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Ke ayat 24. Ayat 24. Lukas 24 gampang sekali melihatnya. Firman Tuhan berkata, "Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia, Tuhan Yesus, tidak mereka lihat." Nomor 1. Kalau kita melihat sebuah kisah yang menarik ini, kita mengerti bahwa yang Tuhan buka pada saat kebangkitan, cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kematian kebangkitan itu jauh lebih penting Bapak Ibu dari yang namanya Natal kelahiran. Kalau ditanya mana lebih penting kelahiran sama kematian Tuhan Yesus, jelas kematian. Makanya Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, Anda lihat baik-baik silsilah Tuhan Yesus kan cuma ada di Lukas dan di Matius. Markus dan Yohanes tidak mencatat itu secara detail. Kelahiran Tuhan Yesus itu dengan cepat diceritakan. Tiba-tiba Tuhan Yesus umur 12 masuk ke sinagog, kemudian bait suci, bertanya jawab dengan orang-orang di sana, para ahli-ahli, kemudian dari umur 12 langsung umur 30. Tiba-tiba, makanya muncullah ide-ide mengatakan bahwa Tuhan ada di mana selama 18 tahun. Ya kenapa sih kok bisa hilang Pak? Tiba-tiba langsung usia 12 ke 30 tahun. Kita punya sebuah konsep, kekristenan punya sebuah konsep. Salomo pernah berkata jauh lebih bagus untuk masuk lebih baik ke rumah duka ketimbang rumah pesta. Kenapa? Karena bagi orang Kristen, orang percaya yang namanya kematian itu jauh lebih penting daripada kelahiran. Nah loh, kok bisa gitu Pak? Ya, karena mereka baik-baik. Tidak pernah ada benih itu bisa tumbuh kalau nggak mati dulu. Alkitab mencatat dengan jelas Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus itu mengalami sakratul maut, itu pelan-pelan, horor, dan pelan-pelan dan detail. Dari Taman Getsemani, makan malam terakhir, terus detail sampai kebangkitan. Tapi kenapa kalau kelahiran cepat sekali? Makanya kalau Anda lihat film The Passion of Christ, itu Anda melihat startnya dimulai dari mana? Startnya mulai dari Taman Getsemani, iya, detail.
Itu kalau mulainya dari kelahiran Tuhan Yesus bisa 4 hari filmnya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, apa yang Tuhan mau sampaikan? Berkat yang pertama adalah waktu Tuhan dari bangkit sampai kemudian naik ke sorga akan adalah, jadi hari-hari di mana engkau dan saya ada hari ini adalah hari yang hampir mirip dengan kisah 2000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah open tomb, kubur yang terbuka. Tolong mengerti, kubur itu dijaga oleh batalion 10 prajurit yang paling ganas dari orang Romawi. Dan itu batu besar penutupnya seperti tablet, bukan tablet laptop, bukan tablet obat itu. Bentuk batunya bulat sekali. Kalau Bapak Ibu pergi ke tanah perjanjian dan masuk untuk melihat batu itu di Garden Tomb, itu orang Kristen punya ya. Kalau Holy Sepulchre itu yang Katolik punya. Itu Anda melihat itu batunya kecil sekali, itu cuma yang namanya replika lah, kecil. Aslinya besar sekali, bahkan butuh prajurit orang-orang yang gagah, laki-laki yang berjumlah banyak untuk mendorongnya. Nah, jadi perempuan yang datang ke sana juga bingung kalau mereka sampai ke kubur mau dorongnya gimana. Yang pertama berkat Tuhan adalah sumbat sudah dibuka. Saya berdoa hari-hari ini sumbat rohani dalam hidupnya dibuka. Pengenalan akan Tuhan susah. Jadi biasanya gitu, orang gitu. Banyak orang pengen Pak supaya sumbat keuangan dibuka. Pengennya sumbat keuangan dibuka. Saya beritahu, yang paling penting sumbat rohani dibuka dulu. Kalau sumbat rohanimu dibuka, semuanya lancar. Dan Tuhan bangkit membuka yang namanya open tomb. Kubur telah dibuka. Apa itu? Semua yang tertutup, semua yang menghalangi hubungan dengan Bapa di sorga, semua yang membuat engkau gak bisa melihat cerah berkat anugerah Tuhan, engkau yang terkungkung selama ini terikat dalam sebuah kubur. Dan Alkitab katakan Tuhan membuka kubur. Artinya apa? Sumbat hidupmu dibuka. Sumbat roh, sumbat jiwa, sumbat dalam jasmani dibuka. Banyak orang pengen supaya sumbat-sumbat ini Pak, sumbat peredaran darah Pak, supaya saya nggak kena jantung, ini ada penyumbatan. Nah itu banyak orang bilang, termasuk itu semua sumbat dibuka. Terkadang ketidakmampuan untuk mengenal Kristus ada sumbatnya. Dan kalau sumbat ini nggak dicabut, saya mau beritahu, sesering apapun sumbat ekonomimu dicabut, sesering apapun sumbat sakit penyakit itu dicabut, kalau sumbat rohani nggak pernah dicabut, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya sepenuh anugerah Tuhan. Nomor 1, sumbat rohani. Banyak orang tuh kalau baca firman bawaannya ngantuk. Dengar khotbah aja bisa tidur. Yang lebih repot lagi dengar khotbah begini, tangannya main yang lain gitu. Nah, dari Tuhan, yuk kita lihat. Nomor 1, Tuhan mengasih berkat yang berlimpah untuk engkau dan saya adalah sumbat rohanimu dibuka oleh Tuhan. Sumbat itu membuat engkau bisa punya hubungan sama Bapa di sorga. Ayat 24, yang pertama adalah sumbat rohani dibuka oleh Tuhan. Kubur terbuka. Kenapa? Ingat, mereka dari murid-murid ini pergi ke Emmaus. Ini Yerusalem, ini Emmaus. Jaraknya menurun, yaitu turun ke bawah, tempat yang menurun. Dan itu dikenal sebagai mata air yang hangat, hot spring water, Emmaus. Mereka sedang turun rohaninya ke sana. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, di jalan Emmaus itulah sumbat mereka dibuka. Mereka boleh mengenal, mereka boleh mengerti, sebab kubur telah kosong, penutupnya telah dicabut. Maut tidak bisa lagi berkuasa. Hari itu Tuhan Yesus sudah tidak dalam kubur lagi, sudah tidak ada lagi. Puji nama Tuhan. Yang nomor 2, yuk kita lihat ayat 31. Ayat 30 dulu. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, pecah-pecahkannya dan berikan kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi tiba-tiba Tuhan lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah open tomb. Yang kedua adalah open eyes. Open eyes. Orang tuh kadang-kadang untuk ngerti rencana Tuhan itu perlu dibuka matanya. Kalau mata masih tertutup, ditaruh depan muka saja, nggak bisa ketahuan. Nomor 2 adalah berkat yang indah. Tuhan sedang membuka mata kehidupanmu dan hidup saya untuk mengerti rencana Tuhan, untuk mengerti kemana Tuhan mau tuntun kita. Dengan cara apa? Alkitab berkata, yaitu adalah
Dibukanya matanya waktu mereka sedang perjamuan kudus, mengucap berkat. Apa Tuhan pernah bilang pada malam perjamuan? Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Apa ciri orang yang matanya sudah dibuka oleh Tuhan? Makanya Bapak Ibu, pakai baik-baik. Kalau kita dalam kehidupan ini, bagaimana bedakannya? Mata tertutup sama terbuka. Bukan mata tutup, mata seperti ini, bukan, ini jasmani. Mata rohani yang tertutup sampai terbuka, bagaimana bedanya? Ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ciri orang yang berdebar-debar, berkobar-kobar. Nah ini, waktu mereka tertutup, tapi mereka berkobar-kobar waktu mendengar kitab suci. Nah orang seperti ini sebentar lagi matanya terbuka. Saudara Tuhan, waktu Tuhan terangkan kitab suci dan berbicara kepada mereka, apa sih artinya? Firman. Pertanyaannya, waktu engkau dengar firman Tuhan, berkobar enggak? Berdebar apa tidak? Banyak orang mendengar firman Tuhan, ya gini. Kalau Anda mendengar, ya saya tahu ini benar, tapi saya salah. Kadang-kadang kita dengar pulang lemah lagi, itu beda loh sama begini. Anda dengar firman cuek aja, itu beda. Saya pernah lihat di gereja, ini pengalaman pribadi. Saya khotbah firman lagi dibagikan, ada yang tidur. Ya mungkin kecapean, jaga malam. Ada yang lagi dengar firman Tuhan, khotbah, gunting kuku, ada itu. Krik, 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 itu selama ibadah berisik sekali, ada yang begitu. Saya pernah lihat ada yang lagi khotbah main game. Wah ini luar biasa ini. Mungkin karena sudah terlalu bosan dalam hidupnya. Mungkin saya juga harus mengkoreksi diri, jangan-jangan khotbah saya membosankan sekali Bapak Ibu. Jadi orang sudah sampai gunting kuku Bapak Ibu. Lama-lama saya khotbah, dia lagi bangun rumah lah Bapak Ibu. Jadi inilah kadang-kadang. Open to, kubur telah dibuka. Yang kedua, open eyes, mata dibuka. Kubur dibuka, mata dibuka. Orang yang terbuka matanya, hatinya akan berkobar-kobar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan yang disampaikan itu akan mengobarkan rohani kita. Teruskan firman Tuhan. Ayat ke-45, cepat sekali dari ayat 32 langsung ya ke 45. Saya berdoa Bapak Ibu baca ya, Lukas 24 itu ada cerita penampakan diri Tuhan Yesus kepada dua murid yang sedang pergi ke Emmaus dan menghasilkan sebuah anugerah yang besar untuk mereka. Ayat 45, firman Tuhan berkata dengan jelas, lalu Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Banyak orang baca firman nggak ngerti. Ada orang baca firman seperti buku terbuka. Ada yang baca firman sudah cari konkordasinya, sudah cari yang namanya ensiklopedinya, sudah cari terjemahannya, pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, pakai semua bahasa, nggak paham juga. Pernah ngalami Bapak Ibu? Saya mau beritahu, semuanya adalah sola gratia, anugerah. Apa yang terjadi? Kalau Tuhan nggak buka yang namanya pikiran kita, maka kita nggak bisa paham rencana Tuhan. Makanya bersukacitalah kalau engkau melihat sebuah situasi, tiba-tiba engkau berkata, aduh, ya aku ngerti. Engkau melihat sebuah peristiwa, kejadian, baik kejadian yang enak nggak enak, engkau ngelihat di sana dan tiba-tiba engkau berkata, aku paham. Ting, aha, pernah ngalami ya? Kalau engkau ngalami itu, saya mau beritahu, anugerah besar. Kenapa? Pikiranmu dibuka oleh Tuhan. Banyak orang sudah dikasih tahu, kadang-kadang disindir nggak berasa, gitu. Diserempet nggak berasa, ditabrak nggak berasa, hebat nih, ditabrak nggak berasa, gitu. Nah, Alkitab berkata Tuhan membuka pikiran. Membuka pikiran ini Bapak Ibu, anugerah Tuhan. Dan saya berdoa, engkau dan saya paham bagaimana waktu kubur telah dibuka. Artinya maut gak berkuasa lagi. Memang kita pergi ke rumah Bapa di sorga itu tidak menggunakan yang namanya darah dan daging. Kita berkata bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kita harus tinggalkan. Baik waktu kita dipanggil meninggal sebelum pengangkatan atau kita ikut dalam pengangkatan, tubuh jasmani kita tetap harus ditinggal semuanya. Kita berkata kubur telah kosong, kubur telah terbuka.
Itu artinya hubunganmu sama Bapa sudah lancar. Yang kedua, matamu harus dibuka. Kenapa mata harus dibuka? Untuk bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti perbuatan Tuhan. Di depan mata kita, kita masih nggak ngeliat. Yang ketiga, kita harus ngerti bagaimana pola rencana Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, mungkin Anda sudah mendengar berkali-kali soal amanat agung. Tapi saya percaya bahwa kita sering dengar, kita nggak tahu mau buat apa. Berdoa sama Tuhan. Banyak berdoa sama Tuhan. Tuhan, buka pikiranku, buka mataku. Bapak Ibu, kalau engkau dibuka pikiranmu, engkau tiba-tiba mengerti bagaimana cara teknik untuk engkau bergerak dalam sebuah rencana Tuhan. Seringkali kita punya ide, punya visi, kan banyak ya, terima ide, terima visi, tapi nggak terima yang namanya langkah-langkah tahapannya. Berantakan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang punya ide banyak, perancangan bagus, tapi nggak punya yang namanya step langkah, itu merusak semua rencana. Berdoa, engkau dan saya dibukakan pikiran, open mind. Apa yang terjadi? Yesus berkata, Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tuhan ulang kembali bahwa kitab suci pernah ngomong begini. Pernah Bapak Ibu, Anda lagi ada masalah, Anda baca kitab suci, tiba-tiba ketemu jawabannya, bersyukur engkau telah terima pikiran yang dibukakan. Berikutnya, teruskan. Ayat ke-50. Wah, cepat sekali. Judulnya bagus nih. Kenaikan Tuhan Yesus. Ayat 49 dulu sebelum ini. Dan Tuhan Yesus mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu endure, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Inilah janji mengenai pencurahan Roh Kudus. Ayat 50. Lalu Tuhan membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini menarik sekali. Betania, Betania itu artinya rumah orang miskin. Dibawa ke arah sana dan Tuhan di sana membuka tangannya untuk memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Apa yang menarik di sini? Pertama kita sudah belajar mengenai open tomb, dibuka semuanya. Kemudian dibuka apa lagi? Open eyes. Kemudian kita lihat firman Tuhan katakan apa? Dibuka yang namanya open mind, open arms. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Dan mengangkat tangannya memberkati mereka. Saya berdoa dalam hidup ini, tangan Tuhan terbuka dalam kehidupan Anda. Ada berkat yang turun dalam kehidupan Anda. Ada blessing yang turun. Ada penyertaan Tuhan yang turun. Open tomb, open eyes, open mind. Dalam kehidupan ini, open arms. Teruskan, kita lihat firman Tuhan. Dan ia memberkati mereka, ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Firman Tuhan berkata, open heaven. Langit terbuka. Saya berdoa supaya hidupmu dan hidup saya mengalami langit yang terbuka. Ada banyak orang di muka bumi ini hidup di bawah langit yang tidak terbuka. Langitnya tembaga. Walaupun dia ada di muka bumi ini, dia hidup, dia kerja, tapi seringkali dia tidak mengalami yang namanya anugerah surgawi. Saya berdoa dalam masa-masa mengingat kenaikan Tuhan Yesus. Kita belajar bahwa Tuhan gak sekedar membuka yang namanya kubur, artinya maut dikalahkan. Tapi Tuhan mau membuka supaya matamu dan mata saya bisa melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Bukan cuma itu. Tuhan mau membuka pikiranmu supaya pikiranmu bisa mengerti kitab suci. Indah sekali kalau kitab suci di sana. Dan ini Tuhan buat. Sebelum Tuhan meninggalkan muridnya, dia membawa mereka keluar kota ke dekat arah Betania. Yang menarik adalah tadi sudah dibilang adalah Betania adalah rumah orang miskin.
Pertanyaannya, kenapa Tuhan memberkati mereka di situ? Tuhan mau cerita sebetulnya, sebuah pesan disampaikan. Kalau engkau mengalami kekurangan, dalam bentuk apapun, minta sama Tuhan yang penuh belas kasihan, yang memberkati dengan tidak pernah membangkit-bangkit. Dia membuka tangannya. Maka kita berkata, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apa dia? Open arms, terbuka tangannya. Hari ini, kalau Anda merasa sudah mulai jauh daripada Tuhan, mulai undur daripada Tuhan, memang tidak mudah menjaga hati yang menyala-nyala di tengah masa begini. Bapak Ibu, apa yang di rumah santai, nontonnya online, kan begitu online kan kayak gini. Kalau senang terus, kalau nggak senang skip gitu. Lebih kacau lagi, matikan, pindah nonton yang lain. Jangan bisa nonton TikTok, nggak bisa aja. Bapak Ibu, apa artinya? Kalau engkau mengalami kekurangan hari ini, engkau merasa mengalami kekurangan dalam hati yang menyala-nyala, minta sama Tuhan. Kalau engkau merasa kekurangan dalam hal untuk terus tenaga, daya untuk ikut Tuhan, daya, dana, doa, engkau kurang, Tuhan aku pengen api doa, minta sama Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan aku kurang dana, minta sama Tuhan. Kenapa? Tuhan memberkati dengan limpah. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Tuhan. Ingat lagu itu ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Saya berdoa biarlah Tuhan membuka tangan. Apa artinya? Menerima, welcome. Engkau dan saya mengalami apa hari ini? Datang sama Tuhan. Ini saatnya. Datang sama Tuhan. Saya sudah datang sama Tuhan, tapi saya ini seperti itu nggak jawab saya. Banyak orang bukan datang, minta sama Tuhan. Pertama datang dulu sama Tuhan. Ini kalau doa ucapkan, Tuhan aku datang kepadamu sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupanku. Dari seluruh yang ada dan berasal, engkaulah sumber kehidupan. Nah, ngomong sama Tuhan. Kenapa? Tangannya memberkati engkau dan saya. Yang menarik setelah itu adalah langit yang terbuka. Banyak orang dalam kehidupan ini lupa kalau urusan hubungan dengan langit harus open heaven. Tidak ada langit tembaga di atasnya. Kenapa? Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Banyak orang mengatakan, ya orang itu mengalami banyak masalah. Kita selalu cerita di kitab PL terutama bahwa masalah-masalah yang terjadi itu karena hubungan yang buruk dengan Tuhan. PB bercerita, kenapa masalah banyak terjadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mirip-mirip ya, tapi ada beda. PL itu bicara bahwa kenapa ada orang bermasalah, orang Israel bermasalah sih hidupnya. Orang Israel bermasalah kenapa sih? Ya karena mereka dalam kehidupan ini tidak melakukan seperti yang melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia langgar semuanya. Karena melanggar, ya berantakan. Hubungannya nggak ada sama Tuhan. Kalau PB apa? Tuhan sudah perintahkan. Waktu engkau ikut ke sana, engkau akan disertai Tuhan. Ngalami goncangan nggak? Ngalami juga, tapi Tuhan sertai. Sesuai Tuhan, ini yang menarik. Dalam kehidupan kita harus hidup di bawah langit yang terbuka. Dan saya berdoa hari ini, langit di atas semua terbuka. Dalam masa perayaan kenaikan Tuhan, pada waktu kenaikan Tuhan, ada malaikat yang kemudian berkata kepada orang di sana, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau memandang ke atas dan takjub dan bingung? Yesus yang sama ini, the same Jesus, yang engkau lihat naik ke atas akan turun dengan cara yang sama. Akan datang kedua kali. Janji Tuhan, open heaven. Seorang percaya engkau dan saya adalah orang yang hidup di bawah langit terbuka. Yang terakhir, yuk kita lihat ayat berikutnya. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa artinya? Mereka menjadi orang percaya yang sehat, yang rajin beribadah. Kenapa? Karena hidup mereka sudah mengalami open heart. Open heart, hati yang terbuka. Sukacita, nggak mengkerut. Sukacita. Apa kau bersukacita hari ini? Ciri kekristenan yang paling gampang dilihat adalah bersukacita.
Hidup itu harus happy, Bapak Ibu. Saya ulang ya, ini dengar baik-baik. Hidup itu harus happy. Bukan happy pergi ke nightclub, bukan loh. Happy artinya bersuka cita. Kekristenan yang sehat yang bersuka cita. Bapak Ibu jangan pikir, saya mengalami masalah Pak, saya ini lagi dirundung masalah, saya ngerti. Tapi kalau Kristen itu adalah orang yang bersuka cita. Kalaupun ada masalah, dia mungkin mengalami kesedihan, tapi tidak berlarut. Banyak orang Kristen bertubi-tubi masalahnya dan tidak mengalami sukacita. Ini yang salah. Beda sama kekristenan pada abad pertama, bertubi-tubi masalah tapi bersukacita. Nah, kok bisa? Kadang-kadang kita lupa kalau orang Kristen abad pertama mereka mengalami tekanan karena penginjilan, tapi bersukacita. Kristen zaman sekarang kebanyakan bukan tempat sini, tempat lain, kebanyakan masalah dibuat sendiri, terus dia stres sendiri. Prinsip yang Tuhan mau tuju adalah kekristenan yang sehat, yang rajin beribadah, yang bersukacita. Makanya jangan sampai sukacitamu hilang. Engkau mengalami masalah, engkau harus bersukacita. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Apa yang terjadi? Kubur sudah terbuka. Mata melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Pikiran terbuka untuk mengerti kitab suci. Yang luar biasa adalah setelah itu tangan Tuhan terbuka memberkati hidupmu dan hidup saya. Yang luar biasa, langit atasmu terbuka. Orang hidup di bawah langit yang terbuka, anugerahnya kuat Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kita tuh doa, kita nyembah. Banyak orang tuh pakai tanda kutip nambah-nambah sesuatu biar lebih afdol begitu. Enggak, ikut Tuhan tuh sukacita saja. Lempeng-lempeng sukacita sudah. Ucap syukur, nanti berubah jadi sukacita. Untuk apa? Supaya langit terbuka, engkau mengalami anugerah Tuhan. Supaya hidupmu bersukacita. Open heart, hati yang terbuka. Open tune, open eyes, open mind, open arms, open heaven, open heart, hati yang terbuka, sukacita. Orang tuh kalau bahagia, yang namanya mata, alis, hidung, mulut, kumis itu menyebar semuanya. Tapi orang yang mata, alis, hidung, mulut, kumis, dagu, unity di tengah, manyun, unity di tengah, itu namanya manyun Bapak Ibu. Yang namanya wajah jangan unity, harus tersebar semua, sukacita. Saya berdoa untuk sukacita hari ini. Jangan biarkan sesuatu mengambil sukacitamu. Jangan biarkan ada orang yang mengambil sukacitamu. Sukacita adalah sebuah keputusan. Dan hari-hari ini, ke depan Bapak Ibu jangan berpikir akan makin turun. Situasi pergolakan dunia semakin naik. Dosa dipertontonkan di depan umum. Dan kekristenan terus akan mengalami tekanan. Baik roh, jiwa, tubuh. Semua yang terjadi mulai menekan. Saya mau beritahu. Kekuatan kita adalah bersukacita. Dan kalau kita sudah mengalami sukacita, baca baik-baik. Akan memuliakan Allah. Apa itu? Open mouth. Mulutmu terbuka untuk kabarkan berita baik. Bapak Ibu, ada sebuah pesan. Kalau engkau tidak menginjil dan tidak memuridkan, engkau pengangguran loh. Kalau engkau nggak nginjil, nggak pemuritan, engkau pengangguran. Tugas orang Kristen itu adalah amanat agung. Amanat agung itu adalah penginjilan, pemuritan, ada baptis di sana. Baru Tuhan sertai sampai akhir zaman. Kalau kita nggak buat itu, namanya pengangguran. Tapi saya pelayanan kok Pak di gereja, saya pelayanan online Pak, offline, nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang namanya pengangguran is pengangguran. Itu namanya pengangguran sibuk. Kita harus penginjilan dan pemuritan. Penginjilan bisa terjadi, kau bisa ngucap, open mouth. Kalau engkau sudah mengalami open yang lain. Saya berdoa, maut tidak berkuasa dalam hidupmu dalam arti kau tidak akan binasa selama-lamanya. Kau akan hidup kekal karena kau punya darah Yesus dalam kehidupanmu. Open tune, open eyes, open mind, open arms, memberkati banyak orang. Kalau ada orang diberkati Bapak Ibu, doakan, tumpangkan tangan. Tangan harus terbuka untuk memberkati. Open heaven. Di atasmu. Hati yang bersukacita, open heart. Dan open mouth. Buka mulutmu untuk sampaikan
keselamatan hanya melewati Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajar kami untuk terus mengerti firman-Mu, untuk kami boleh berjalan dengan hati-hati seperti yang Engkau perintahkan. Berarti berlimpah-limpah umat-Mu, IGB Green Pramuka Square, gembala, pengerja, jemaat, semua yang mendengarkan ibadah ini, ikut ibadah ini atau tayangan tundanya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Supaya semua open yang tadi, yang kami sudah dengar, akan terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus menyala-nyala. Kami akan merayakan Pentecostal Sunday. Kami terus percaya kami adalah pembawa pesan sebuah pencurahan besar di akhir zaman yang sedang terjadi, akan terjadi lebih besar lagi, yang akan mengakhiri ini semua sampai Tuhan akan datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.